Selamat malam teman-teman semua. Senang berjumpa teman-teman semua walaupun secara virtual di vlog saya yang pertama. Dan di vlog perdana ini saya akan bicara tentang pilihan smartphone kita. Karena ini vlog pertama saya, mohon dimaafkan bila ada yang kurang berkenan. Dan kritik dan saran untuk perbaikan vlog saya akan saya tunggu dan terima kasih sebelumnya. Kembali ke subjek pertama kita mengenai pemilihan smartphone. Seperti kita ketahui, banyak teman-teman kita yang menggunakan Android, demikian pula teman-teman kita memakai iOS besutan Apple. Saya sendiri sejak pertama kali kenal dengan smartphone tahun 2005 dengan memakai Palm Treo, dan pada waktu itu semua orang masih memakai HP Nokia yang hanya berdijit, dan hanya sedikit yang memakai Nokia komunikator bila ada yang masih ingat tentang handset tersebut. Dan dari Palm Treo, begitu Apple melakukan rilis dari iPhone tahun 2007, saya langsung berganti, dan teman-teman saya mayoritas memakai BlackBerry. Dan kemudian saya terus memakai iPhone sampai iPhone saya tidak berfungsi lagi tahun 2011 kalau tidak salah, dan sejak saat itu saya beralih memakai Android. Dan produk Android yang saya pakai sampai 4 tahun ke belakang adalah produk dari Himax besutan yang biasa dijual di galeri Smartfriend, karena saya memakai nomor Smartfriend. Dan karena produk tersebut tidak dijual lagi oleh galeri Smartfriend, saya beralih memakai Xiaomi, dan saya memilih untuk memakai Xiaomi versi Android One alias tanpa bumbu, tanpa additional layer, tanpa akun Mi yang lain. Jadi murni Android seperti yang diminta oleh atau digarap atau diharapkan oleh Google bahwa Android harusnya seperti apa, dan itu yang saya pakai. Dan saya menggunakan Xiaomi A1 sampai layarnya tidak berfungsi kembali, dan saya melanjutkannya dengan memakai Android Mi A2 sampai sekarang. Apakah saya berkeinginan untuk memakai iPhone? Tentu, tapi ada waktunya nanti, tidak sekarang. Mengenai fitur kenapa saya memakai Android murni, karena memang itulah yang diharapkan oleh Google. Saya ingin merasakannya sebagaimana harapan mereka, dan menurut hemat saya, karena ini Android murni, fungsi-fungsinya yang ada saat ini sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan kerjaan saya. Hanya saja faktor keamanan memang masih bagaimana ya, buat yang awam mungkin awam sistem mungkin gampang sekali mengklik link-link yang berbahaya, tapi alhamdulillah saya punya sedikit pengetahuan mengenai app apa yang aman dari Trojan ataupun spyware, dan saya hanya memakai produk-produk yang saya percaya betul-betul. Dan iOS perkembangannya sudah sangat bagus, dan kedua platform ini baik Android ataupun iOS sudah saling comot, sudah saling copy, jadi fitur sudah hampir sama, dan saya tidak menemukan adanya disparitas yang sangat jauh atau perbedaan sangat jauh dari satu platform dengan platform yang lain. Dan apakah saya sekarang die hard dari satu platform? Jawabannya adalah tidak. Saya tidak lagi loyalis kepada salah satu platform, meskipun dulu teman-teman saya pasti ingat yang pernah melihat saya memakai iOS pasti akan melihat bagaimana fans beratnya saya terhadap salah satu platform sampai tahun 2011 itu. Tapi dengan kondisi perkembangan teknologi yang saling curi-mencuri, saling copy-mengcopy, dan fitur yang semakin sama, dan saya bisa melihat bagaimana kesamaan tersebut karena saya merasakannya sejak Android
Jelly Bean kalau tidak salah, dan saya juga merasakan bagaimana iOS dari iOS yang pertama karena saya mengikuti. Jadi saya bisa melihat perkembangan dari masing-masing software, fitur-fitur yang dipakai, dan sekarang saya kembalikan kepada fungsi. Dan jadi sekarang kalau bisa dikatakan platform agnostik, ya itulah saya sekarang. Jadi saya hanya menggunakan platform apa yang sesuai untuk kebutuhan saya, tanpa mengecilkan peran atau kelebihan dari masing-masing platform smartphone yang dipakai. Perkara kemudian apakah menggunakan satu brand tertentu, semua kembali kepada kebutuhan, gengsi, ataupun kemampuan dari teman-teman semua untuk menentukan apa yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Dan bila beberapa saat yang lalu saya memposting foto-foto yang kalau menurut beberapa teman saya bagus dan banyak mempertanyakan kamera apa yang saya pakai. Sebetulnya foto kamera-kamera HP Android sekarang ini sudah sangat bagus, apapun sangat mungkin dipakai. Hanya saja memang soal software tambahan lain untuk mengedit itu, dan juga sudut pandang seorang fotografer untuk melihat apa yang cocok dan bagaimana angle yang bagus, dan pencahayaan dan pengetahuan sedikit mengenai tema yang akan disampaikan melalui foto tersebut. Itu yang memang membedakan hasil foto saya dengan yang lain-lain. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya ingin sombong, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat foto-foto saya di Instagram dan memberikan komentar mengenai foto-foto tersebut, foto-foto traveling saya maksud saya. Dan ini bukan proses yang mudah karena saya terbiasa dengan iOS dulu, dan kemudian sekarang menggunakan Android pun saya berusaha untuk mengoptimasi platform apapun yang Anda pakai. Saran saya pahami, kenali, dan optimasi, karena banyak juga pengguna gadget mahal iOS, iPhone berapapun yang memakainya ternyata tidak lebih dari telepon, game, dan WhatsApp, sosial media. Meskipun ada beberapa yang memakainya karena fitur-fitur yang sangat canggih dan sangat-sangat mumpuni kalau menurut saya, dan software yang sangat mudah dioperasikan, dan meskipun terkesan elit, tapi sebetulnya worth the money karena produknya sendiri pun juga bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan tanpa harus ketinggalan fitur-fitur yang berkelas. Dan meskipun Android banyak dipakai, bukan berarti juga kemudian Android yang paling bagus, karena selain harganya yang murah, bukan murah, ya terjangkau, harganya memang terjangkau dengan berbagai pilihan model dan sesuai dengan kebutuhan. Fiturnya pun juga bisa dioptimasi untuk beberapa heavy user atau techno user, dioptimasi untuk pemakaian bisnis. Dan seperti saya, contohnya saya juga menggunakannya untuk mengedit data, kirim email, mengukur luas lahan menggunakan foto, istilahnya 3D rendering, menggunakan augmented reality, sehingga meskipun tidak akurat dan sedikit buggy, tapi buat saya pernah melakukannya dan itu cukup. Apalagi dengan Google Lens, di mana kita juga bisa melihat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai satu barang dari barang yang kita scan atau fotonya kita upload. It's a bit techy untuk some people karena kebutuhannya berbeda, tapi in my case it's nice feature to have. Dan buat teman-teman yang belum eksplorasi secara penuh, monggo. Demikian vlog pertama saya. Masih banyak nya, mohon dimaafkan, tapi paling tidak pembicaraan ringan seperti ini memulai saya untuk meluangkan isi kepala, sudut pandang tentang apa yang terjadi. Bila teman-teman menyukai, ini akan saya upload di YouTube, dan silakan subscribe. Mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk bicara mengenai lebih banyak lagi hal yang lainnya. Mudah-mudahan mencerahkan
tanpa mengurangi rasa hormat. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya.